Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini berjudul Kuasa Tuhan dalam Kelemahan Kita. Ketika kita di dalam kehidupan ini, kita bisa merasakan dua hal, yaitu merasa berdaya dan merasa tidak berdaya. Kita berdaya, buktinya kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, kita berpikir, kita bisa mengatur waktu, bisa melakukan rupa-rupa perkara, bisa berprestasi. Pokoknya kita adalah makhluk yang berdaya. Sebaliknya ada saat di mana kita menjadi tidak berdaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa saat ada saudara kita yang terkena virus yang bahaya lalu kemudian meninggal dunia. Kita tidak berdaya kecuali kita pasrah. Saat perusahaan tempat kita bekerja selama 25 tahun bangkrut dan semua karyawan kehilangan pekerjaan, kita hanya bisa duduk dan bersedih. Saat api dengan cepat melalap belasan rumah termasuk rumah kita tidak bisa berbuat sesuatu. Demikian juga Rasul Paulus di dalam firman yang barusan kita baca pada hari ini menunjukkan dua hal yang ada di atas tadi. Di ayat 1 Paulus mengatakan bahwa dirinya harus bermegah walau hal itu tidak ada gunanya. Paulus mengungkapkan mengenai penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan di dalam ayat pertama. Ayat kedua dan ayat keempat mengatakan bahwa Paulus tahu seorang Kristen 14 tahun yang lalu yang mendapat penglihatan dan terangkat sampai ke surga tingkat ketiga. Dan mendapat penglihatan dari penyataan dari Tuhan. Dari gaya bahasa Paulus dalam ayat pertama dan ayat ke-7a, mungkin orang Kristen yang Paulus maksudkan adalah dirinya sendiri. Paling tidak penafsir-penafsir berkata demikian. Saya sependapat dengan penafsir tersebut, bahwa orang itu adalah Paulus sendiri yang mendapat penglihatan 14 tahun yang lalu. Dirinya diberikan penglihatan mengenai sorga oleh Tuhan. Dia dipercaya oleh Tuhan mengalami sebuah pengalaman rohani yang daripada Tuhan. Di sini Paulus menunjukkan bahwa dia berdaya. Tetapi di ayat kelima Paulus membuat pernyataan bahwa Paulus mau bermegah atas penglihatan 14 tahun lalu itu dari orang itu, tanda kutip. Tetapi atas dirinya dia tidak mau bermegah selain atas kelemahannya. Rasul Paulus di sini menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Di ayat ke-7 dia mengatakan bahwa dia diberi duri di dalam daging, yaitu sebuah utusan iblis. Ada penafsir yang berkata ini adalah penyakit di dalam tubuhnya. Ada yang lain juga berkata bahwa ini adalah kesulitan di dalam pelayanan. Sedangkan yang lain lagi mengatakan bahwa ini adalah hinaan daripada rasul yang palsu, yang berusaha mengganggu pelayanan daripada Rasul Paulus. Pastilah itu sebuah hal yang menyakitkan bagi diri Paulus. Perhatikan ayat ke-7, Bapak Ibu jemaat terkasih. Hal itu diizinkan oleh Tuhan supaya Paulus tidak meninggikan dirinya sendiri. Terkadang Bapak Ibu jemaat terkasih, kita sebagai orang percaya diizinkan oleh Tuhan untuk melewati sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita. Apakah itu dalam masalah pekerjaan, masalah kesehatan, pendidikan anak-anak, masalah keluarga. Mungkin ada hal yang berat yang kita sedang lalui sekarang ini. Tetapi ketika kita tahu bahwa ada masalah yang kita harus hadapi dan Tuhan izinkan kita melewati, lihatlah itu sebagai sesuatu yang membuat kita berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika ada manusia yang melewati banyak kesusahan, mereka jadi semakin sering berdoa, membaca firman, dan dekat kepada Tuhan. Bukankah kalau kita mendekat kepada Tuhan itu adalah hal yang baik? Tetapi sebaliknya, kadang-kadang manusia juga ketika dia sedang di dalam posisi yang enak, posisi yang baik, dia melupakan Tuhan. Dia meninggalkan pembacaan Alkitab, dia lupa berdoa kepada Tuhan, dan menjauh daripada Tuhan itu sendiri. Bukankah itu hal yang buruk dalam kehidupan kita? Jadi,
Di dalam keadaan tidak berdaya, Paulus berseru kepada Tuhan 3 kali supaya utusan iblis itu segera undur daripada dirinya. Di dalam ayat yang ke-8. Berarti dalam kesulitan, kita sebagai manusia atau orang percaya boleh meminta kepada Tuhan berkali-kali untuk Tuhan menolong kita melewati masalah yang harus kita lewati. Tetapi Tuhan, kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang selalu berkenan ditemui. Dia mengasihi umatnya itu setiap kita yang datang kepada Dia dengan perasaan hancur hati. Ketika kita lanjut kembali melalui firman yang kita renungkan pada pagi hari ini, ternyata Tuhan memberi jawaban kepada Rasul Paulus. Katanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, di dalam ayat ke-9. Tetapi menarik, bahasa Indonesia sehari-hari memberi sebuah pembahasan ayat 9 ini dengan mengatakan, aku mengasihi engkau, dan itu sudah cukup untukmu, sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Tuhan dalam keadaan kita sulit bukan tidak mengerti, Bapak Ibu Jemaat terkasih. Tetapi bahkan dalam keadaan itu pun Tuhan tetap mengizinkan kita melewatinya. Dan kuasa Tuhan itu nyata dalam pribadi yang lemah, namun mau bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau kita dalam melewati keadaan yang sulit dan Tuhan izinkan kita melewatinya, lihatlah itu sebagai sebuah perkenanan Tuhan. Dan Tuhan bukan Allah yang diam, tetapi Dia pun memberi kepada kita kuasa untuk kita melewati segala kesulitan bersama dengan Dia. Maka dari firman Tuhan, terutama ayat ke-9 ini, kita bisa belajar, Bapak Ibu Jemaat terkasih. Yaitu adalah, yang pertama, meskipun Allah menerima doa yang lahir dari iman, Ia adalah Tuhan yang tidak selalu mengabulkan, dan Dia selalu memberikan jawaban yang terbaik. Kita tahu, Bapak Ibu Jemaat terkasih, jawaban doa dari Tuhan adalah 3 hal, yaitu ya, tidak, dan tunggu. Kalau Tuhan berkata tidak, mari kita bersabar. Kalau Tuhan mengatakan tunggu, mari kita mau menanti pertolongan daripada Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah ketika Allah tidak mengangkat masalah, Dia memberi kasih karunia untuk kita semua melewati permasalahan tersebut. Dalam hal ini ada 2 hal yang mau ditekankan, yaitu yang pertama, kehendak Allah itu adalah yang terbaik dalam hidup kita dan dapat menghibur serta menopang kehidupan kita. Dan yang kedua adalah karya Allah dalam diri kita melalui Yesus Kristus adalah suatu hal yang paling indah, karena Yesus lebih mengetahui kebutuhan hidup kita dan Dia menyediakan obat untuk penyakit kita. Dan tidak saja Dia menguatkan kita, Dia pun memuliakan dirinya di dalam kesulitan yang kita hadapi. Jadi dalam kelemahan kita, kuasa Kristus dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Apakah kita sedang menghadapi masalah atau kesulitan? Kalau iya, mari kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus, kita tetap menghadapi kesulitan dengan bersandar kepada Tuhan. Kalau kita merasa merana, maka Tuhan akan angkat kita. Disitulah letak kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita lemah, tapi kita punya Tuhan yang kuat. Maka Paulus menutup perikop ini dengan ayat ke-10 yang mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Maksudnya adalah bahwa kalau kita mengalami kesulitan dan kelemahan, maka kita akan datang kepada Kristus dan layak menerima kekuatan daripadanya, lalu mengalami curahan kekuatan dan kasih karunia ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kelemahan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berharap kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan. Kuasa Tuhan nyata
dalam kelemahan kita. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini pada pagi hari ini boleh menyapa kita dan menguatkan iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.